Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami senantiasa, berikan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Memasyurkan dan memuji nama Tuhan. Pernahkah kita merasa ditinggalkan dan dibiarkan sendiri ketika menghadapi pergumulan dan penderitaan? Pemikiran demikian mungkin karena pengalaman-pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari. Di saat kita sukses dan berhasil, banyak orang yang menyebut sebagai keluarga dan teman dekat. Tetapi dikala kita menghadapi kegagalan dan penderitaan, mereka pergi meninggalkan kita seolah-olah tidak pernah bertemu dan mengenal kita. Bagaimanapun penderitaan dan pencobaan yang kita alami dalam hidup ini, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah tidaklah hanya sebatas ketika kita sukses. Perhatian penuh kasih Allah tidak dimulai pada saat kita dilahirkan dan berakhir pada saat kita meninggal. Perhatian dan kasih Allah membentang dari masa sebelum kita dilahirkan hingga kekekalan yang tak pernah berakhir. Satu-satunya pertolongan yang pasti untuk kita berasal dari Allah yang perhatiannya kepada kita melebihi keberadaan kita di dunia ini. Daud memberikan gambaran yang luar biasa akurat tentang penderitaan yang akan dialami oleh Mesias. Daud jelas mengalami suatu pencobaan besar. Tetapi melalui penderitaannya, dia memperoleh kemenangan sebagaimana Kristus yang memperoleh kemenangan dan mengalahkan kuasa maut. Kehadiran Mesias dengan penderitaannya adalah untuk membawa pembebasan bagi dunia ini. Daud mengalami pembebasan dari segala penderitaan dan pencobaan yang dihadapinya, sehingga dia memasyurkan dan memuji-muji Tuhan di tengah-tengah saudaranya dan di tengah-tengah jemaah. Kita harus menatap masa kini dan masa depan dengan keyakinan iman di dalam Tuhan yang maha baik dan maha kuasa, serta keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja membawa kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaan namanya. Nas ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pencobaan, penderitaan dalam hidup tidak akan menghalangi kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Tidak ada hal apapun yang menghalangi kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam doa dan pujian kita. Pengharapan Daud sangat besar kepada Tuhan. Walaupun saat itu ada banyak sekali pencobaan yang datang. Daud percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai di dalam hidupnya. Sehingga di dalam kesesakan akan penderitaan, Daud masih mampu memuji Tuhan, bahkan bersaksi karena kebenarannya. Demikianlah hendaknya pengalaman Daud ini menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam menghadapi berbagai pergumulan dan penderitaan. Sahabat yang diberkati Tuhan, Allah memiliki banyak cara untuk membebaskan kita pada masa-masa sepi ketika kita terluka, dan ketika kita menghadapi penderitaan, dan bahkan ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita di kala sukses. Tetapi kita harus menggunakan pembebasan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita sebagai pendorong atau motivasi untuk memasyurkan dan memuji-muji nama Tuhan.
Jika keluarga dan saudara kita sendiri juga meninggalkan kita di kala sulit, tetapi tetaplah mendeklarasikan, memasyurkan, dan memuji nama Tuhan di tengah saudara. Saksikanlah dan perkatakanlah bagaimana Tuhan menolong dan membebaskan kita dari kesulitan. Hendaknya penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi tidak berlalu begitu saja tanpa meninggalkan pelajaran berharga bagi kita maupun sesama. Biarlah pergumulan dan penderitaan yang kita lalui menjadi alat kita merasakan bagaimana Tuhan membebaskan dan mengasihi kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap pertolongan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah segala hal yang Engkau kerjakan bagi kami ya Tuhan, itu boleh mendorong kami untuk senantiasa memasyurkan nama-Mu di dalam kehidupan kami, memuji-muji nama-Mu di tengah-tengah saudara, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.